aksi 411 dan aksi 212, saudara. Mereka kaget. Kenapa orang jutaan orang ini bisa berkumpul, bisa kompak, datang dengan tuntutan yang sama? Oh, yang mimpinnya kiai, oh yang mimpinnya ustadz, oh yang mimpinnya habib, oh mereka bersatu. Saudara, habib dan kiai banyak yang punya pondok pesantren, banyak yang punya majelis taklim, banyak yang punya mimbar-mimbar dakwah, pengikutnya jutaan. Saudara, oh pantas ini bisa begini terjadi. Kalau begitu bagaimana supaya di kemudian hari tidak ada lagi 212, tidak ada lagi 411? Caranya hancurkan hubungan habaib dengan kiai, saudara. Biar paham, ini permainan intelijen, saudara. Kalau bukan permainan intelijen, ada urusan apa? BNPT datang ke tempat Imad dan datang ke tempat Fuad Pleret, saudara. Ada apa BNPT ke sana kalau bukan mau ngadu domba kita? Jadi lihat saja, saudara, beritanya. Ada kok. Fotonya kita punya, saudara. Karena Fuad Pleret dan kawan-kawan ngancem, katanya mau sweeping Ba'alwi, saudara. Sweeping habaib. Kita nggak mau ribut, kita kirim lapor. Nggak diterima Mabes Polri, saudara. Ada apa? Makanya saya tanyakan langsung kepada Bapak Kapolri di forum mana saja, termasuk di tablik-tablik akbar. Hei Kapolri, kenapa anak buahmu tidak memproses laporan tentang kelompok orang-orang yang ingin buat kegaduhan, yang ngancem untuk sweeping? Kenapa? Jangan salahkan saya kalau saya bertanya, kalau Anda tidak proses, apakah mereka ini piaraan Anda? Apa mereka ini dibayar Anda? Atau apakah mereka ini piaraan yang lebih tinggi pangkatnya dari Anda, sehingga Anda tidak berani untuk memproses? Kenapa rezim ini membiarkan, saudara, para begal-begal nasab buat gaduh, mengadu domba ulama dan kiai, memecah belah umat yang ada di bawah? Kenapa? Apakah ini menjadi program dari rezim brengsek ini? Dari agama, maka dia hukumnya kafir. Wal mi'raju sabitun bil ijma' bi annahu waqi' walakin ikhtalafal ulama fi anna al mi'raja a bil jasadi am bir ruhi ma'an. Qalatil mu'tazilah, kata orang Mu'tazilah, kalau Isra Mi'raj betul jasad dan ruh, tapi kalau Mi'raj hanya ru'yah manamiyah. Apa namanya? Ru'yah manamiyah, ngimpi saja kalau Mi'raj. Tapi Mi'rajnya terjadi, karena itu sabitun bil ijma bil ahadisil mutawatirah. Hadis-hadisnya mutawatir. Nabi pergi ke langit pertama, nggak boleh masuk dengan Jibril. Ditanya, hei Jibril, kamu siapa? Saya Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Muhammad. Aursila, apakah dia sudah diangkat jadi rasul? Naam. Tafadhal. Baru masuk. Setelah di langit kedua, dijaga lagi. Hei, mau kemana lo? Siapa lo mau masuk langit kedua? Ana Jibril. Wa man ma'aka, siapa yang bersama kamu? Muhammad. Abu Isa, apakah dia sudah diutus jadi nabi? Betul, dia sudah diutus. Baru dibuka. Susah, Bu, mau Mi'raj itu. Susah mau Mi'raj. Makanya kata Imam Kusyairi, al-mi'raju la yaqa'u li ghairil mustafa. Mi'raj itu tidak terjadi bagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku-ngaku Mi'raj semalam 70 kali, Bu. Orang ini namanya Faqih Muqaddam. Dia berkata, "Urijabi ila as-sama'i sab'ina marrah fi lailatin wahidah." Aku, kata Faqih Muqaddam, Mi'raj semalam itu 70 kali. Dan ontaku ini dia ta'rifu tara'iqas sama, dia mengenal jalan-jalan di langit seperti mengenal jalan-jalan di bumi. Masya Allah. Kata orang-orang Faqih Muqaddam itu kafir. Kata orang-orang kiai-kiai Indonesia ngomong di YouTube bahwa Faqih Muqaddam kafir karena dia mengaku bisa Mi'raj ke langit. Karena orang yang mengaku Mi'raj, menurut kitab Mbah Hasyim Asy'ari,
kitab Risalatul Muawanah, manidda'a annahu manidda'a mujalasatullah manidda'a mujalasatallahi wal uruja ilaihi wa mukalamatahu kafir. Siapa orang yang mengaku bahwa dia mujalasatullah, dapat duduk bersama Allah, awil uruja ilaihi, atau mi'raj ke sana ke Allah, au mukalamatahu, atau dia ngobrol dengan Allah, fahuwa kafir, maka dia hukumnya kafir. Kata pembela Balawi, yang kafir mah katanya kalau 3 dilakukan semua, mujalasatullah, uruj ilaihi, mukalamatahu. Kalau 1 doang mah enggak kafir, karena pakai huruf atopnya waw. Kalau huruf atop waw katanya berarti semuanya harus dilaksanakan. Dia nggak ngaji alfiyah. Di alfiyah itu al-wawu li mutlaqil jam'i, mutlaqul jam'i wattifaqul fi'li. Jadi yang namanya huruf atop waw, ahwa mutaqaddimun, au huwa muqarinun, au huwa mutaakhir, itu pakai hurufnya waw. Bisa lebih dahulu, jaa zaidun wa amrun, itu mutlaqul jam'i, pokoknya datang ki Zaid dan ki Amr. Bisa ki Zaid dulu yang datang, bisa ki Amr dulu yang datang, bisa bareng-bareng datang. Kata pendukung Balawi, pakai muqaddam tidak kafir. Sama, dia nama tidak ada musamanya. Namanya dikarang di abad 9, keramatnya dikarang di abad 9, ceritanya dikarang di abad 9, dikatakan hidupnya tahun 653 Hijriah, dilihat di tahun 653 dalam kitab-kitab yang ada di tahun itu, banyak yang dikarang oleh para ulama, tidak ada di Tarim tahun 653 Hijriah dan sebelumnya, karena wafatnya 653. Itu ada seorang yang bernama Faqih Al-Muqaddam pernah hidup di Tarim. Jadi pengakuannya itu pengakuan yang dalam ilmu hadis disebut maudhu'un. Apa? Maudhu'un, palsu. Sejarahnya palsu, ngaku turunan nabinya juga palsu. Ini apa maksudnya? Suruh minum. Masya Allah, baik sekali ini. Namanya Kang Mas Saifuddin, sedulur dengan saya, Imaduddin Saifuddin. Tiangnya agama, pedangnya agama. Istrinya berapa dia? Masya Allah, kasihan amat. Hampir 2 nggak jadi. Ya namanya masyarakat kan ikut pacamatnya. Kalau pacamatnya minas suja', maka masyarakatnya minas suja'. Kalau camatnya minal khaifin, warra'iyatu aula. Saya ibu-ibu ngomong pakai muqaddam sebagai orang bayang yang tidak ada sejarahnya, tidak ada sosoknya, ini disangka dibayar oleh Cina katanya. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasab Balawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasab Balawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan nggak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya
Di Tangerang, Banten dia diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa kita menerima, jangan kita nggak tahu apa-apa kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa, ini makhluk model apa ini PIK 2. Kenapa? Karena saya belum mendapat penjelasan sebenarnya seperti apa, proyeknya apa, manfaatnya apa, kerugiannya masyarakat apa kalau diterima. Nah, kalau sudah ada ilmu bi al ilmu bi PIK wa PSN, baru kita boleh mengatakan menerima, boleh mengatakan menolak. Karena saya komisi fatwa, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, kemarin saya di SMS, Kiai hari Minggu tolong survei di PIK. Ini dari perintah MUI Banten. Nanti komisi fatwa yang menentukan secara maqasidus syariah apakah diterima ataukah tidak. Kata saya, buat apa kalau kita terjun ke lapangan tapi tidak tahu master plan-nya apa. Saya mohon dikirimkan dari PIK gimana, dari bapedanya gimana, dan alhamdulillah sudah dikirimkan baru kemarin di mobil. Saya baca, tinggal saya terjun ke lapangan, baru setelah kita tasawur. Nah, kita menentukan hukum itu harus tasawur. Al-hukmu bisyai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, menerima atau menolak tanpa tahu tasawurnya, maka itu orang gendeng. Tasawurnya dulu, tasdiknya dulu, lalu bagaimana manfaatnya, madaratnya kita timbang secara maqasidus syariah, baru kita menentukan sikap. Tapi banyak orang yang kesusu, belum apa-apa menerima, belum apa-apa menolak. Lah harus ditimbang. Setiap proyek yang dijalankan oleh negara pasti tujuannya kesejahteraan rakyat, Bu. Kalaupun ada di bawah itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu teknis lapangan, harus diselesaikan secara lapangan. Kalau misalnya harus menunggu secara konvensional, itu Banten Utara yang sekarang mau dibangun itu kalau ngandalin Pemda kabupaten, itu mungkin 100 tahun lagi baru bisa dibangun. Makanya ibu-ibu kalau ada pembangunan dari pemerintah, terima dulu, nanti dilihat madarat manfaatnya, jangan nolak aja, nanti nggak maju-maju. Pak Camat mau bikin jalan, nih apa nih tujuan Pak Camat, kita tolak karena mungkin Pak Camat ini mau nyari untung. Jangan begitu, maslahatnya buat rakyat, maslahatnya buat masyarakat. Jadi sekali lagi, bahas nasab ini bukan karena sesuatu hal di lain kita, ini adalah intern Nahdlatul Ulama. Karena yang masih percaya Habib putune Nabi ku ya cuma NU. Wong liyan mau wis ora percaya Habib iku putune Nabi sing jaman bengen. Muhammadiyah iku ora percaya Habib putune Nabi sing bengen. Makanya Muhammadiyah sugih 300 triliun duwe duit tega. Muhammadiyah duwe duitnya 300 triliun, Bapak. Al-Irsyad orangnya sekarang intelek. Kenapa Al-Irsyad itu intelek, kaya? Karena mereka sing bengen wis ora percaya Habib putune Nabi.
Lah wong NU masih mekanen bae. Wong aku putune nabi, tapi akhlake adoh karo Kanjeng Nabi ku dadi bingung. Lah lamun kita ngedeleng Gus-gus ki ya, anake kiai akhlake kayak kiai. Tawadhu, ngajine kewekel, sampai diajarine kedudu nang abae dilempar ning pondok sejen. Supaya apa dilempar ning pondok sejen? Supaya ngerasani premen dadi santri. Mangan asal lana, turu asal turu, ngising asal ngising. Iku santri. Lah anak kiai didokoni pondok sejen iku supaya ngerasani ari ilmu mah kiai negake ilmune. Tetapi dudu hanya ilmu, adoh saring wong tua niku membentuk karakter. Adoh karo wong tua membentuk kemandirian. Weruh artine anane wong tua iku berharga lamun anak kita wis mondok, Bu. Kalau anak kita dipondokin dia akan merasa bahwa orang tua itu penting.